Hai sobat semua, kita ketemu di channel ini lagi. Tahukah sahabat semua jikalau motor MotoGP akan diturunkan kapasitasnya menjadi 850 cc, yang akan diperkenalkan pada tahun 2027, disebut akan 2,5 detik lebih lambat dari motor saat ini, menurut Loris Capirossi. Musim 2027 menandai perubahan regulasi terbesar di MotoGP dalam lebih dari satu dekade, dengan peralihan dari mesin 1000 cc yang diperkenalkan pada tahun 2012 untuk mesin 850 cc yang lebih kecil, sekaligus melarang. MotoGP akan beralih ke mesin 850 cc mulai tahun 2027, sekaligus melarang perangkat ride height motor dan aerodinamika yang lebih kecil. Selain perubahan pada motor, MotoGP juga akan memiliki pemasok ban resmi baru, Pirelli, yang akan menggantikan Michelin. Tujuan di balik perubahan aturan ini adalah untuk meningkatkan keselamatan dan membuat tontonan balapan menjadi lebih baik. Generasi motor MotoGP saat ini adalah yang tercepat dalam sejarah, dengan rekor lap yang akan dipecahkan di hampir setiap sirkuit pada tahun 2025. Dan menurut Capirossi, mantan pemenang balapan MotoGP yang kini jadi penasihat keselamatan Dorna, mengatakan waktu putaran akan meningkat sampai 2,5 detik dengan motor generasi baru. Motor-motor tersebut akan lebih lambat hingga 2,5 detik. Ini akan seperti pada tahun 2007, ketika motor 800 cc diperkenalkan. Awalnya, wajar jika motor-motor tersebut lebih lambat. Data yang dikumpulkan oleh para insinyur di pabrikan yang terlibat dalam simulasi awal menunjukkan bahwa sepeda motor pada tahun 2027 akan 1,5 hingga 2,5 detik lebih lambat daripada sepeda motor saat ini. Alasan utamanya adalah kurangnya spoiler dan sayap, serta mesin 850 cc. Menurut pendapat saya, sejarah akan terulang. Awalnya, segala sesuatunya biasanya akan bergerak lebih lambat. Peraturan-peraturan tersebut disesuaikan justru untuk alasan ini, tetapi dengan tahap perkembangan selanjutnya, motornya akan lebih cepat. Katanya di podcast MIG Bubble. Beberapa pabrikan, termasuk KTM and Honda, telah mengungkapkan bahwa mereka telah menguji prototipe mesin 850 cc pada musim dingin ini. Sementara itu sahabatku semua, Marc Marquez belum lama ini bicara mengenai pensiun dari ajang balap MotoGP. Ia bahkan mengaku tidak mau mendorong anaknya untuk jadi rider motor suatu hari nanti. Marquez akan memasuki musim ke-14 di MotoGP sejak debut pada 2013. Pria berpaspor Spanyol itu telah mengoleksi 73 kemenangan, 126 podium, dan 7 gelar juara dunia. Namun, Marquez tidak muda lagi. Usianya akan menginjak 33 tahun pada 17 Februari 2026 atau beberapa pekan sebelum seri perdana musim ini. Karena itu, kemungkinan Marquez untuk pensiun terus jadi perbincangan. Ia pun mengakui kans untuk gantung helm bisa saja datang lebih cepat. Saya tahu saya akan pensiun lebih cepat karena tubuh dan pikiran saya berkata demikian. Saya tidak mau anak saya kelak melakukan hal ini jadi rider motor. Saya berpikir, kasihan dia. Warisan saya, membawa nama keluarga Marquez jelas tidak akan membantu sama sekali. Akan banyak yang berpikir si anak sampai di MotoGP karena anaknya Marquez. Tidak bisa begitu, kata Marquez, mengutip dari Motosan. Selain deretan kemenangan dan gelar juara dunia, The Baby Alien memang pernah mengalami beberapa cedera parah. Terbaru, ia menderita cedera bahu usai MotoGP Mandalika 2025. Di luar soal pensiun, Marquez juga bicara mengenai penerusnya. Jika diberi keturunan, ia mengaku tidak akan mendorongnya untuk menjadi rider motor. Marc Marquez tampak belajar dari apa yang dihadapi Alex Marquez. Sang adik kerap dicibir hanya mendompleng nama besar kakaknya hingga bisa balapan ke MotoGP, kendati punya rekam jejak juara dunia Moto2 dan Moto3. Sementara itu, rekan setimnya Francesco Bagnaia terpuruk di MotoGP 2025. Alih-alih bertarung dengan Marc Marquez untuk memperebutkan gelar juara dunia,
Rider berjuluk Pesisio itu justru kesulitan sepanjang musim dan hanya bisa finish kelima di klasemen akhir MotoGP 2025. Faktor terpuruknya Bagnaia di 2025 ternyata karena dia kehilangan kemampuan ini. Pengereman di lintasan lurus hampir sama seperti musim 2024. Tapi perbedaan terbesar adalah, saat memasuki tikungan, sebelumnya saya punya kesempatan buat menghentikan motor dengan sudut kemiringan. Dan itulah yang saya rindukan sepanjang musim kemarin. Saat Anda mengikuti rider lain, aliran udara di belakang rider tersebut tidak membantu Anda menghentikan motor. Dan kemudian jika Anda tidak mampu berhenti dengan sudut kemiringan yang tepat, Anda akan celaka, jadi itulah masalah saya. Tahun 2024 lalu, saya bisa mengerem dengan sudut kemiringan yang lebih besar. Saya bisa mengendalikan selip dengan baik dan mampu mengerahkan banyak tenaga di bagian akhir untuk mengurangi kecepatan. Semua hal yang biasanya saya lakukan itu tidak bisa dilakukan musim 2025 ini. Timpal anak didik Valentino Rossi itu. Keterbatasan saat memasuki tikungan menjadi sangat merugikan dalam situasi balapan. Sebab rider Italia itu bakal kehilangan banyak waktu dan mudah disalip rider lain. Bagnaia menyoroti, bahwa dengan pengereman di lintasan lurus yang dilakukan di belakang rider lain, kemampuan untuk menghentikan motor saat memasuki tikungan menjadi semakin penting. Bagnaia yang memenangkan 2 balapan sprint serta 2 balapan Grand Prix 2025 harus merosot ke posisi kelima klasemen MotoGP 2025 karena 8 kali gagal meraih poin dalam 10 balapan terakhir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Like video ini, share di media sosial sobatku semua, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu di video selanjutnya.